Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum tata negara. Di sini ada 4 poin yang bakal kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian hukum tata negara, yang kedua sumber hukum tata negara, yang ketiga hubungan hukum tata negara dengan ilmu lain, yang keempat yaitu objek hukum tata negara. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian hukum tata negara. Hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu Staatsrecht atau state law yang disebut dengan hukum negara. Beberapa para pendapat ahli tentang hukum negara yaitu yang pertama yaitu menurut Van der Voort, hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan badan yang lainnya, serta antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu negara. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Shalih Lubis dalam bukunya yaitu Azas-Azas Hukum Tata Negara. Ia menjelaskan pengertian hukum tata negara adalah seperangkat peraturan yang mengenai bentuk-bentuk susunan suatu negara, alat perlengkapannya, serta tugas-tugas dan hubungan di antara alat-alat perlengkapan tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian hukum tata negara itu adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar dari perlengkapan negara dalam garis vertikal maupun secara horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azazinya. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara itu berasal menjadi 2 sumber. Yang pertama yaitu sumber hukum secara formil yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama konstitusi atau undang-undang. Di sini peraturan perundang-undangan yang tertinggi pada suatu negara dan merupakan hukum dasar negara tertentu yang mengikat dan berisi tentang aturan yang harus kita taati. Contohnya Undang-Undang 1945, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan presiden. Yang kedua yaitu peraturan ketatanegaraan. Hukum peraturan ketatanegaraan ini sering disebut dengan kebiasaan, yaitu hukum yang ada dalam suatu sosial masyarakat yang dipatuhi sebagai nilai-nilai hukum yang positif. Kebiasaan ini sering kita sebut dengan adat istiadat. Yang ketiga yaitu ada jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang memuat peraturan itu sendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hukum lain dalam peristiwa yang sama. Yang keempat ada traktat. Traktat disebut juga dengan istilah konvensi atau perjanjian internasional. Traktat atau perjanjian internasional ini antara negara, suatu perjanjian baik secara bilateral maupun secara multilateral. Yang keempat yaitu ada doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau bajaran ahli hukum yang terkemuka dan telah mendapat pengakuan dari masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah yang mengikat setiap orang. Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Nah, ilmu negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Kedua bidang tersebut antara hukum tata negara dengan ilmu negara mempunyai hubungan yang sangat dekat, di mana ilmu negara merupakan dasar teoritas dari hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan konkretisasi dari teori-teori ilmu negara tersebut. Yang kedua yaitu hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Nah, setiap undang-undang disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik atau lembaga legislatif, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap undang-undang merupakan hasil dari keputusan politik. Yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sebagaimana disebut bahwa dalam arti luas, hukum tata negara meliputi juga hukum administrasi negara. Di antara para ahli juga berpendapat bahwa perbedaan mengenai hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu, dan mereka memiliki hubungan yang sangat kuat. Yang
keempat yaitu hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Hukum tata negara merupakan hubungan negara dengan warga negara lainnya dan pihak-pihak lain dalam satu wilayah negara. Sedangkan hukum internasional, hubungan internasional berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lainnya. Dengan demikian terlihat jelas bahwa hukum tata negara dan hukum internasional memiliki hubungan yang sangat membutuhkan. Yang kelima yaitu hubungan hukum tata negara dengan sistem hukum nasional. Jadi, dalam sistem hukum nasional, hukum tata negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Karena keseluruhan aturan hukum dapat dikatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan suatu negara. Di sini, antara hukum tata negara dan hukum nasional itu mereka saling menguatkan satu sama lainnya. Poin yang keempat yang akan kita bahas yaitu objek kajian hukum tata negara. Objek berdasarkan pengertian hukum tata negara tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kajian ilmu hukum tata negara tersebut adalah negara dan konstitusi. Sebuah negara dipandang dari arti konkretnya, negara tertentu yang objeknya terikat tempat, kurun waktu, dan keadaan tertentu. Sedangkan konstitusi merupakan hukum dasar yang melandasi semua bidang hukum. Baik, mungkin pada kesempatan itu adalah materi penjabaran dari hukum tata negara yang bisa saya sampaikan. Untuk pemaparannya saya sudahi sampai sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.